Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat. Nah, kali ini saya sedang berada di sebuah perkampungan, tepatnya di Kampung Balandongan, Desa Rancasenggang, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, di mana di kampung ini terdapat sebuah makam tokoh ternama pada masanya, yaitu sekitar abad ke-17 hingga abad ke-18, yang karena adanya sebuah konspirasi politik dari penjajah Mataram dan Belanda, akhirnya sosok yang dimakamkan di tempat ini tertutup tabir, sehingga namanya tenggelam oleh zaman selama 2 abad lebih, dan baru terbuka kembali setelah ditemukannya sebuah manuskrip oleh keturunan beliau yang menjelaskan tentang siapa sosok beliau sebenarnya. Nah, disinilah makam dari tokoh tersebut ya sahabat, yaitu di Kampung Balandongan, tepatnya di kaki Gunung Tugu di Rancasenggang, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Beliau adalah Raden Puspa Manggala, adalah putra dari Bupati pertama Sukapura, yaitu Raden Wirawangsa. Nah, inilah ya sahabat makam beliau. Beliau dimakamkan berdampingan dengan istri beliau, yaitu Nyai Raden Purwokusuma atau Nyai Raden Eko, putri dari Bupati Parakan Muncang yang saat ini masuk ke wilayah Sumedang bagian selatan. Di sini juga dimakamkan keluarga dan keturunan beliau. Yang uniknya ya sahabat, petilasan beliau di mana dulu beliau pernah mengajar ilmu siasah politik di Cikalong di Kadaleman Cikundul, justru lebih terkenal dari makam beliau yang asli, yaitu yang di sini ya. Nah, baik, saya akan sedikit menjelaskan mengenai siapa sosok beliau. Dahulu, sebelum lahirnya Indonesia, wilayah yang saat ini menjadi wilayah Kabupaten Bandung dan Bandung Barat dinamakan sebagai wilayah Batu Layang atau Umbul Batu Layang. Dan Batu Layang terbagi menjadi beberapa bagian, yang mana bagian selatan dipimpin oleh Adipati Kertamana di Ciwidey, lalu dilanjutkan oleh keturunan-keturunan beliau, sedangkan di distrik Sindangkerta yang meliputi wilayah Cililin, Rancapanggung, Cipongkor, Rongga, Sindangkerta, dan Gunung Halus saat ini, karena memang dulu belum ada Cililin dan Rongga ya, serta daerah lainnya, dipimpin oleh Raden Wiraha atau Raden Wirahadikusuma sebelum beliau diangkat menjadi Bupati Sukakerta daerah Tasikmalaya. Dan beliaulah yang membangun sebuah tugu atau monumen berupa batu menhir di puncak Gunung Tugu, tepat di belakang makam ini. Sehingga kalau kita mencoba naik ke atas Gunung Tugu, maka kita akan menemukan sebuah umbul yang terbuat dari batu sebagai patok wilayah keumbulan Batu Layang. Selanjutnya kepemimpinan Batu Layang dilanjutkan oleh putra beliau, yaitu Raden Wirawangsa. Setelah tugas beliau selesai, Raden Wirawangsa kembali ke Sukapura dan menjadi bupati pertama di Sukapura, sebelum akhirnya berganti nama menjadi Tasikmalaya. Jadi Tasikmalaya ini dulunya bernama Sukapura ya sahabat. Dan kepemimpinan Batu Layang selanjutnya diteruskan oleh putranya, yaitu Raden Puspa Manggala. Nah, di saat pergantian kekuasaan dari Raden Wirawangsa ke Puspa Manggala inilah terjadi yang namanya Bandung Rungsit, yaitu kekacauan di mana-mana. Di antaranya disebabkan dari Bajo Silalawi yang merupakan sisa pasukan pemberontakan Raden Trunojoyo asal Madura kepada Kesultanan Mataram, di mana setelah tertangkapnya Raden Trunojoyo, akhirnya pasukan ini bergerak tanpa komando sehingga berubah menjadi semacam badog atau rampok di sepanjang aliran Sungai Citarum, dan kisahnya sudah saya bahas di konten saya sebelumnya. Kekacauan selanjutnya adalah dari sisa perlawanan Sengit, seorang legenda tanah Sunda beserta pasukannya, yaitu Adipati Ukur, yang berjuang melepaskan penjajahan Mataram dari tanah Sunda, yang juga telah merepotkan pasukan Mataram karena selama bertahun-tahun tidak berhasil menangkap Adipati Ukur beserta pengikutnya. Dan basis pertahanan terkuatnya berada di Gunung Lumbung, wilayah Batu Layang atau Cililin saat ini.
Tempat pertarungan sengit atau pertempuran sengit antara pasukan Mataram dan pasukan Adipati Ukur terjadi di suatu tempat yang kini dinamakan Lewi Gugur karena banyaknya pasukan yang gugur dari kedua belah pihak. Di antaranya Demang Arjasuta dari pihak Adipati Ukur. Kekacauan lainnya yaitu adanya perebutan wilayah Batu Layang oleh Parakan Muncang dan Bandung yang mana kedua belah pihak ini merupakan saudara sendiri dari Raden Puspa Manggala sehingga menjadi sebuah dilematis tersendiri bagi beliau. Melihat kekacauan ini, akhirnya pihak penjajah Mataram yang telah menyerahkan Tatar Pasundan kepada Belanda berniat menghapuskan Batu Layang dan meluburnya menjadi bagian dari Kabupaten Bandung dengan sebuah piagam yang syarat akan konspirasi politik. Seakan Raden Wirawangsa, Raden Tanubaya, dan Raden Astamanggala lah yang berjasa menumpas Adipati Ukur, sehingga diberikan hadiah berupa diangkat jadi penguasa atau adipati di wilayah Sukapura, Parakan Muncang, dan Bandung. Padahal tanpa piagam Mataram sekalipun, nyatanya bahwa wilayah tersebut memang hak secara turun-temurun. Ibarat kita memiliki rumah lalu dirampas oleh negara dan dikembalikan lagi kepada kita dengan sebuah piagam bahwa rumah tersebut merupakan hadiah dari negara. Jadi lucu juga ya sebenarnya kalau kita melihat asli dari piagam Mataram tersebut. Alasan lain penghapusan Batu Layang adalah kekhawatiran pihak penjajah Mataram dan Belanda akan bangkitnya perlawanan serupa dari para pengikut atau simpatisan Adipati Ukur yang mana basis terkuatnya berada di wilayah Batu Layang. Akhirnya dari berbagai kekacauan politik di Tatar Ukur ini khususnya di wilayah Batu Layang, maka Raden Puspa Manggala memilih berdiam diri dan bersembunyi di kaki Gunung Tugu, tempat dulu ayah dan kakeknya memerintah Batu Layang sebagian Sindangkerta, serta memilih mengajar ilmu siasat politik di Cikalong, Cianjur, membantu Kadaleman Cikundul yang merupakan kerabatnya juga, yang kemudian hari tempat beliau mengajar dijadikan sebuah petilasan yang banyak diziarahi oleh masyarakat. Sekembalinya dari Cikundul, Raden Puspa Manggala menghabiskan sisa umurnya di kampung Balandongan, Rancasenggang, dan keberadaan beliau terdengar oleh saudaranya yaitu Ranggasena atau Eyang Jena dari Parakan Muncang dan istrinya Ningrum Kusuma dari Sukapura. Sehingga Eyang Ranggasena datang untuk berguru ilmu siasat politik kepada Raden Puspa Manggala, di mana tempat belajarnya diabadikan menjadi nama Gunung Ranggasena dan Jalan Ranggasena. Kelak Eyang Ranggasena atau Eyang Jena inilah yang mendirikan Kawedanaan Rongga di Cihampelas, Cililin, tepatnya di Kampung Rongga, Desa Cihampelas, Kecamatan Cihampelas saat ini. Dan beliau dimakamkan di sana beserta istrinya. Di kepemimpinan berikutnya yaitu saat dipimpin oleh adik beliau yaitu Raksa Wijaya, Kawedanaan Rongga dipindahkan ke Sumur Bandung, lalu dilanjutkan oleh putranya yang bernama Raksa Nagara. Nah, di saat kepemimpinan Raksa Nagara inilah nama Kawedanaan Rongga diganti menjadi nama Kawedanaan Cililin dan nama Rongga dijadikan nama daerah yang kini bernama Kecamatan Rongga. Yang Raksa Nagara dimakamkan di Kampung Kaum tepat di belakang Masjid Agung Cililin. Raden Puspa Manggala menetap di Kampung Balandongan beserta istrinya hingga tutup usia dan beliau dimakamkan di sana. Masyarakat sekitar mengenalnya sebagai Yang Sepuh. Melihat dari kisah ini diharapkan sekali ya pihak Pemkab Bandung Barat memperhatikan posisi makam Raden Puspa Manggala yang ada di Kampung Balandongan dan Casenggang, Sindangkerta, dan Raden Ranggasena atau Eyang Jena di Cihampelas sebagai situs warisan budaya di Bandung Barat khususnya ya, karena kedua tokoh ini sangat berperan penting dalam perjalanan sejarah di wilayah Bandung Barat.